Selamat siang Mas Iman, terima kasih sudah bergabung dengan saya. Apa kabar Mas Iman? Ya, selamat siang juga, Pak Damar. Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan Bang Damar juga kabar baik juga. Ya, terima kasih Mas Iman sudah bergabung. Nah, Mas Iman, pada kesempatan sekarang ini, ada yang mau kita bahas nih terkait kesadaran berbangsa dan bernegara, Mas Iman. Ya, Nah, menurut Mas Iman, apa sih sebenarnya yang dimaksud sama sadar berbangsa dan negara itu, Mas Iman? kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah sikap dan perilaku individu yang memahami dan menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, ini banyak sekali bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara, yang terutama bagi generasi muda ya. Itu banyak sekali tren sekarang yang golput ya di era-era atau pada saat pemilihan umum atau pilkada itu kita berharap bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara ini khususnya dari generasi muda itu harus terlibat aktif dalam pemilu atau pilkada. Jadi jangan sampai memilih untuk golput, bahkan para generasi muda itu harus bisa mengajak elemen pemilih yang lain untuk sama-sama uh, memeriahkan pesta demokrasi. Ya, salah satu contohnya seperti itu, Bang. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu bang terkait dengan apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, Mas Iman. Ternyata sekarang tuh kesadaran berbangsa dan negara di Indonesia ini perlahan sudah mulai berkurang ya Mas Iman. Apalagi di kalangan pemuda ini ya Mas Iman. Itu bang, apalagi sekarang di era digital, di era globalisasi ya, bisa Ya. dibilang memang tantangannya sekarang lebih kompleks sekali bahwa informasi yang begitu cepat menyebar ke masyarakat ini kadang membuat masyarakat mudah terpengaruh ya, dan tidak memfilter dulu informasi dan mudah terprovokasi yang bahkan seringkali atau memang ada terjadi sikap intoleran antar sesama gitu kan. Uh, Padahal kita sebagai bangsa Indonesia itu beragam budaya, beragam suku ya, tapi dengan adanya isu yang bisa memprovokasi itu bisa memecah belah antara suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, disinilah pentingnya literasi digital sebagai bagian dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Berarti saat ini yang terjadi masalah-masalah yang terjadi di sosial media ini termasuk salah satu bukti bahwa sudah berkurangnya kesadaran berbangsa dan negara ya Mas Iman ini. Berarti apa ada hubungannya Mas Iman media sosial dengan rasa sadar berbangsa dan negara ini Mas Iman? Betul sekali bang, betul sekali dengan era media sosial saat ini eh, harus informasi global ya cepat masuk, cepat sampai kepada masyarakat kita. Yang tadi kurangnya filterisasi ini bisa menyebabkan berita-berita palsu ya, eh, menghina kelompok lain, yang intoleran tadi, juga tidak adanya etika komunikasi di media sosial. Nah, tentu hal-hal yang harusnya kita sikapi ya tadi bisa tidak menyebarkan berita palsu, tidak menghina kelompok atau suku yang lain, dan senantiasa menjaga etika komunikasi. Itu sudah termasuk sekali sih bentuk nyata dari kesadaran bangsa dan bernegara di era media sosial. Hmm. Oke Mas Iman. Tadi kita sempat menyinggung untuk generasi muda ya Mas Iman. Nah, apa sih langkah yang bisa dilakukan oleh para anak muda-muda ini agar mereka bisa lebih sadar berbangsa dan negaranya ini, Mas Iman? Ya, Bang. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu akan lebih kuat kalau memang kita biasa
bersama-sama ya. Jadi kalau generasi muda, saya sih mendorong agar generasi muda itu turut aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, salah satunya ikut aktif dalam organisasi-organisasi, karena di kita banyak sekali organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat. Nah, di sanalah kita bisa saling bekerja sama, saling menghargai perbedaan, saling tolong menolong, gotong royong untuk mencapai satu tujuan. Ya, salah satu caranya adalah ikut berpartisipasi dalam organisasi, kemudian juga di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu terlibat aktif. Tentu juga di era media sosial bisa memberikan literasi digital yang bisa mempererat persatuan kita di sebagai warga negara Indonesia, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan sekecil apapun itu, bahkan belajar dengan sungguh-sungguh juga itu sudah termasuk kontribusi terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Hmm. Oke, jadi banyak ya Mas Iman yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda ini agar mereka bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negaranya ini. Salah satunya itu tadi ya Mas Iman, mempererat persatuan ini. Nah, sekarang ini Mas Iman, kadang ada anggapan bahwa nasionalisme itu kuno, Mas Iman. Bagaimana menurut Mas Iman? Kalau bukan berarti nasionalisme itu justru harus terus diperbarui sesuai zaman, bukan berarti harus selalu formal dan kaku ya bang, tapi bisa diwujudkan dengan cara-cara yang relevan saat ini, seperti berkarya, berinovasi, dan membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah global, ya tentu dengan pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri. Baik, Mas Iman. Jadi mungkin cukup ya Mas Iman ya. Tapi sebelum kita tutup nih Mas Iman, mungkin ada nggak nih pesan singkat dari Mas Iman buat para pendengar-pendengar kita nih Mas Iman? Pesan dari saya sih, mulai kita dari mulai hal-hal yang kecil saja untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Jadilah warga yang bijak, kritis, dan peduli, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Itu saja pesan. Ya Mas Iman luar biasa. Terima kasih banyak ya Mas Iman ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Iman bisa diambil dan diterapkan oleh kita semua untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini Mas Iman. Ya, sama-sama Bang. Oke, mungkin kita tutup saja Mas Iman. Terima kasih. Selamat siang Mas Iman. Ya, selamat siang.